Kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Desember ini. Selalu kita mengingatkan kepada kaum muslimin, jaga iman kamu, jaga akidahmu. Karena akidah ini adalah barang yang paling berharga yang kita miliki. Bukan yang lain, bukan harta, bukan emas perhiasan, bukan properti rumah, kendaraan, bukan tanah yang kita miliki yang paling berharga. Harta yang paling berharga yang nanti akan dimintakan bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah akidah kita. Harta betul, dia juga nanti akan dimintakan bertanggungjawaban oleh Allah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapat dan kemana harta itu ditasarrufkan atau dinafkahkan. Apakah didapat dari cara yang halal atau yang haram? Apakah dinafkahkan untuk kepentingan taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah? Itu juga nanti dimintakan pertanggungjawabannya. Tetapi kita semua akan ditanya tentang apa? Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa mari kita sampaikan, kita ucapkan, kita wujudkan semua makna hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kita menggunakan semua nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah, nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua harus kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan seperti itulah baru kita dianggap bersyukur atas nikmat Allah. Kalau kita gunakan nikmat Allah untuk maksiat, berarti kita ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah ini, kita kuatkan kembali tekad kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya para khatib Jumat untuk mengingatkan takwa Allah. Minimal seminggu sekali. Setiap hari Jumat kita senantiasa khusus hadir, dipaksa hadir
diwajibkan oleh Allah untuk hadir di waktu sholat Jumat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mendengarkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Beliau berdiri salat malam itu dari tengah malam sampai menjelang waktu fajar. Hanya satu ayat yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya itu diulang-ulang. Nabi nggak baca 1 juz, 2 juz, 5 juz Al-Quran untuk salat malam itu yang dilakukan dari tengah malam sampai menjelang waktu fajar. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Satu ayat itu diulang-ulang. Apa ayat itu? Itulah surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau hendak mengazab mereka, umatku. Ini umatnya, sebenarnya ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang Nabi Isa alaihi salam. Seandainya engkau ingin mengazab mereka, umatku yang mengaku sebagai pengikut aku, kata Nabi Isa di dalam surah ini, Al-Maidah 118. Fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu ya Rabb. Engkau berhak mengazab mereka. Apalagi mereka yang mensekutukan engkau dengan aku, yang mensekutukan Allah dengan menyembah selain Allah, diantaranya dengan menyembah dan menuhankan Nabi Isa alaihi salam. In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum, dan jika seandainya engkau ya Arab ingin mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Peristiwa yang unik ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam hadis nomor 1010, Imam Ibnu Majah nomor hadis 1350, juga Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan secara panjang, redaksinya dalam hadis nomor 21.328. Artinya peristiwa ini peristiwa yang masyhur, yang disaksikan oleh para sahabat Nabi SAW, diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari, yang mentakhrij, yang meriwayatkan hadis ini sehingga sampai kepada kita. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu malam penuh qiyamul lail sampai waktu fajar hanya membaca satu ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Satu, karena Rasulullah SAW itu mencintai umatnya. Beliau sangat mencintai kita. Beliau sangat menginginkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sebagaimana yang disebutkan di akhir surah At-Taubah. Beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengharapkan kita ini berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, berada di atas jalan hidayah. Beliau senantiasa memohon kepada Allah
agar menjaga umatnya dari masa beliau sampai akhir zaman nanti, supaya kita tetap berada di atas siratal mustaqim, tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada di antara hamba dan umat Rasulullah yang berbuat dosa dan maksiat, beliau akan terus memohon ampunan kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala, agar Allah berkenan memberikan ampunannya kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat tidak ini Rasulullah? Betapa mulianya Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah memikirkan nasib kita, memikirkan kita, bukan memikirkan kita ini sejahtera, perutnya kenyang atau tidak, tetapi apakah hati dan pikiran kita ini sesuai dengan jalan yang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Rasulullah pengen kita ini meniti hidup di dunia ini berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Siratal mustaqim bukan jalannya orang-orang al-maghdubi alaihim waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka bayangkan Nabi SAW bangun sengaja qiyamul lail semalam suntuk hanya untuk membaca dan mentadabburi ayat ini, supaya menjadi panduan kita semuanya sebagai kaum muslimin, agar kita berhati-hati dalam persoalan akidah, dalam memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat, karena perbuatan dosa dan maksiat ini menjauhkan kita dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk itu Nabi membaca ayat ini, memohon kepada Allah sebagaimana permohonan yang disampaikan oleh doanya Nabi Isa alaihi salam untuk umatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Desember ini. Selalu kita mengingatkan kepada kaum muslimin, jaga iman kamu, jaga akidahmu, karena akidah ini adalah barang yang paling berharga yang kita miliki, bukan yang lain, bukan harta, bukan emas perhiasan, bukan properti rumah, kendaraan, bukan tanah yang kita miliki yang paling berharga. Harta yang paling berharga yang nanti akan dimintakan bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah akidah kita. Harta betul, dia juga nanti akan dimintakan bertanggungjawaban oleh Allah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapat dan kemana harta itu ditasarrufkan atau dinafkahkan. Apakah didapat dari cara yang halal atau yang haram? Apakah dinafkahkan untuk kepentingan taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah? Itu juga nanti dimintakan pertanggungjawabannya. Tetapi kita semua akan ditanya tentang apa? Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menggambarkan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Kita beriman kepada hari kiamat sebagai salah satu rukun iman yang 6. Iman kepada hari kiamat, rukun nomor 5 yang wajib kita imani sebagai setiap insan yang muslim. Hari kiamat itu digambarkan oleh Allah dengan banyak sifat, banyak peristiwa kejadian yang dahsyatnya luar biasa. Salah satu peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat itu adalah terbelahnya langit. Idzas samaa'u syaqqat
Ada surat khusus Allah turunkan, wahyukan kepada Nabi, namanya surat Al-Insyiqaq, terbelahnya langit. Wan syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Langit terbelah kata Allah, dan pada hari itu langit itu memang rapuh, hancur nanti, berantakan, dalam surat Al-Haqqah. Sebagaimana langit terbelah, hancur berkeping-keping, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga jalla jalaluhu subhanahu wa taala akan menguji kita di hari kiamat itu dengan banyak peristiwa-peristiwa. Kalau langit itu terbelah sebagai tanda dan ciri hari kiamat, maka sebagai padanannya sebelum terjadinya hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim bahwasanya yang terbelah itu bukan hanya langit, tetapi juga bumi ini bisa terbelah. Dalam bentuk apa? Mungkin dengan bentuknya gempa bumi, mungkin bentuknya dengan longsor, mungkin dengan retakan-retakan lempengan bumi, mungkin dengan bermacam-macam bencana alam yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi di mana lokasinya, di kapan waktunya yang tidak kita ketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hanya bisa memprediksi, oh ini ada gunung sedang aktif, gunung berapi sedang aktif, tapi kita tidak tahu kapan dia meletus, berapa banyak dia mengeluarkan lahar, di titik ordinat mana lahar itu akan meluncur, ke desa, ke kota, negeri mana dia akan meluluh lantakkan. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus hati-hati, waspada. Di dalam Al-Quran disebut bukan hanya langit yang terbelah, tapi juga bumi itu terbelah. Bagaimana bumi bisa terbelah? Karena dia sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan bumi itu bisa terbelah? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Maryam ayat 90 dan surah Asy-Syura ayat 5, di mana Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala menyatakan, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja karena ucapan itu, ucapan apa? Di surat Maryam ayat 88 sebelum ayat ini, orang-orang Nasrani mengatakan, dikutip di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Tuhan itu mengambil seorang anak, seorang putra, menjadikan ada seorang manusia sebagai putranya, katanya. Sungguh kata Allah, kalian telah melakukan mengucapkan perbuatan yang sangat mungkar, yang karena ucapan itu diucapkan oleh manusia, yang mana manusia itu sesungguhnya dia harusnya menghambakan diri hanya kepada Allah, hanya mengesahkan Allah, hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia berani mengatakan Tuhan telah memiliki seorang anak. Maka karena ucapan itu kata Allah, takadus samawati yatafattarna minhu, hampir saja langit itu semuanya pecah, bumi semuanya terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh berkeping-keping. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengklaim bahwa Allah memiliki seorang anak. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu
Kita harus berhati-hati. Jangan latah, jangan ikut-ikutan dengan alasan toleransi, dengan alasan kita ingin disebut sebagai orang moderat, muslim yang moderat, lalu kita ikut-ikutan perayaan hari raya keagamaan non-muslim, termasuk memberikan ucapan selamat kepada hari keagamaan itu, terutama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Maka mari kita renungi dialognya Nabi Isa alaihi salam dengan Allah Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi Isa itu berdialog dengan Allah, direkam oleh Allah. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan meminta dan mempertanyakan kepada Nabi Isa tentang perbuatan orang-orang Nasrani di dunia ini. Allah akan melakukan investigasi, Allah akan melakukan penyelidikan, Allah akan membuka semua kerusakan-kerusakan akidah yang menyatakan bahwa Isa adalah putra Allah atau dia adalah Tuhan itu sendiri. Di ayat 116, 117, sebelum ayat yang tadi dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW saat qiyamul lail, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, itulah dialog yang paling hebat dalam Al-Quran. Dialog pada hari kiamat yang direkam oleh Al-Quran. Kiamatnya belum terjadi, tetapi Allah sudah membocorkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Bukan hanya langit runtuh, bukan hanya bumi terbelah, bukan hanya dunia alam semesta digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nanti manusia akan menghadapi ujian sirat, akan menghadapi apakah dia menerima catatan amal dari arah sebelah kanan atau dari sebelah kiri, tetapi juga Allah membuka rahasia besar di hari kiamat itu digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik innahu wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ingatlah nanti, kata Allah, pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam. Kenapa di dalam Al-Quran selalu disebut Isa itu putra Maryam? Untuk menegaskan bahwa dia bukan anak Tuhan. Semua ayat tentang Isa dalam Al-Quran selalu disebutkan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, supaya tidak ada lagi asumsi atau pikiran yang menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang perempuan suci, yaitu Maryam alaihissalam, yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW Sayyidatun Nisa'il Alamin. Dia adalah pemimpin para wanita ahli surga. Wahai Isa putra Maryam, apakah benar engkau dulu mengatakan kepada pengikutmu di dunia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan sekutu Allah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku berani mengatakan perkataan seperti itu, apalagi mengajak dan memerintahkan umatku untuk mereka menyembah aku dan menyembah ibuku. Ma qultu lahum ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, sebab aku tidak punya hak wewenang untuk mengatakan sesuatu kecuali dengan kebenaran yang bersumber darimu. In kuntu qultuhu faqad alimtah, seandainya aku mengatakannya, pernah mengatakannya,
Sekalipun aku pernah mengatakannya, pernah sekali, sedetik, semenit aku mengatakan itu, in kuntu qultu faqad alimtah, maka sungguh engkau pasti telah mengetahui itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau pasti mengetahui segala apa yang ada di dalam diriku, di dalam jiwaku. Wa la a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ini menegaskan bahwa tidak mungkin ada persatuan, ada persemaian dan persenyawaan Tuhan dengan manusia. Karena Allah tahu semua yang ada pada diri Isa alaihissalam, dan Isa tidak tahu apa yang ada pada diri Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidak ada yang aku ucapkan kepada mereka kecuali seperti yang kau perintahkan ya Allah kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhanku, Tuhan yang aku sembah dan yang kalian sembah pula. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dahulu aku ketika hidup di dunia aku menjadi saksi atas mereka. Falamma tawaffaitani, tapi setelah engkau wafatkan aku ya Rabb, setelah engkau angkat aku ke langit sebagaimana firman Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Setelah engkau wafatkan aku dan engkau angkat aku ke langit, hidup di alam yang Allah sendiri yang tahu bagaimana cara hidupnya Nabi Isa di langit itu, sampai di akhir zaman nanti beliau akan turun dengan izin Allah untuk menghancurkan dan membinasakan Dajjal laknatullah alaih. Maka apa yang terjadi? Kalau engkau, setelah engkau wafatkan aku, maka kata Nabi Isa alaihissalam, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang menjadi saksi, engkaulah yang mencatat semua tindak tanduk, pola tingkah mereka, ucapan mereka, peribadatan mereka. Engkau yang mengawasi mereka itu ya Rabb. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau maha mengetahui, maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibhum, disinilah doanya Nabi Isa yang kemudian diulang-ulang lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lailnya sampai waktu fajar. Ya Allah, jika engkau ingin mengazab mereka, umat yang telah menyekutukan engkau dari jalan yang lurus ini, fa innahum ibaduk, maka mereka itu adalah, itu hakmu ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, seandainya engkau mau mengampuni mereka. Tapi andaian, kata-kata andaian di sini, in taghfir lahum, lalu dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, fa innaka antal azizul hakim, menunjukkan kemustahilan. Fa innaka antal azizul hakim, karena engkau ya Allah maha perkasa dan maha bijaksana, tidak mungkin akan mengampuni orang-orang yang telah berbuat syirik kepada engkau ya Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, selain perbuatan syirik masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat.
اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمتي الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.